Sobat milenial, sekarang kita tahu kalau ternyata lifestyle kita sangat berpengaruh terhadap perjalanan akumulasi kekayaan kita. Kenapa ada candaan yang mengatakan kalau orang kaya itu pelit, anak orang kaya itu yang royal atau itu yang boros? Hal ini terjadi karena orang kaya yang dulunya masih miskin itu adalah akumulator aset. Jadi ketika dia mendapatkan uang tersebut digunakan bukan untuk lifestyle ataupun untuk barang-barang yang konsumtif. Contohnya, dia tidak membeli baju baru. Sangat jarang untuk nongkrong di kafe. Kalau ada nongkrong juga karena ada pembahasan proyek maupun bisnis. Uang yang akan didapat nantinya jauh lebih besar daripada kos atau biaya yang dikeluarkan. Ketika dapat uang juga, dia tidak membeli mobil yang bagus. Hanya yang seadanya, yang penting bisa jalan deh. Jadi sisa uangnya bisa diinvestasikan, atau kata lainnya dibelikan aset. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga pundi-pundi uangnya menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Dan aset-asetnya terus menghasilkan uang. Sehingga sampai suatu waktu, tanpa dia perlu bekerja pun sebenarnya uanglah yang sudah bekerja untuk dia. Kenapa cerita ini penting? Karena di zaman sosial media seperti ini, kita sering disuguhkan anggapan kalau orang kaya adalah orang yang memiliki barang mewah, tas branded, mobil bagus, rumah mewah, dan sebagainya. Tanpa sadar, kita menjadi memiliki anggapan kalau orang kaya adalah orang yang mampu membeli barang-barang mewah tersebut. Padahal, jika hal tersebut diikuti, itu malah menjadi penghalang perjalanan kita untuk menjadi kaya dan bebas secara finansial. Perlu saya luruskan ya, orang kaya itu bukan orang yang pelit, tapi hemat. Dan juga bukan berarti tidak boleh memberi barang mewah. Tetapi perlu diingat ya, kalau barang mewah yang dibeli itu adalah dari uang yang dihasilkan oleh aset-asetnya. Bukan dari hasil keringat sendiri. Karena hasil keringatnya itu dibelikan aset dulu. Dan dari aset-aset itulah baru menghasilkan uang yang kemudian digunakan untuk membeli barang-barang mewah atau barang-barang konsumtif. Sebagai contoh, kalau orang tersebut memiliki aset sebesar 10 miliar rupiah dan aset tersebut menghasilkan 2 miliar rupiah per tahunnya, maka kalau dia mau membeli tas branded senilai 100 juta rupiah, ya wajar saja. Karena setelah dibelanjakan juga masih tersisa dana yang besar untuk diinvestasikan kembali. Tetapi kalau kita berasumsi bahwa untuk menjadi kaya kita harus memiliki barang mewah dulu, kita akan kecewa. Karena kita contohkan ya, kalau kita belum memiliki aset dan punya penghasilan katakanlah 10 juta rupiah per bulan, tetapi mau membeli tas bermerek dengan harga 30 juta rupiah saja, sebenarnya sudah tidak sehat. Karena artinya kita akan mencicil barang konsumtif tersebut yang notabene tidak memberikan return atau hasil untuk kita. Tentunya hal yang berbeda ya kalau kita adalah orang yang membutuhkan barang mewah untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi jika kita membeli barang mewah hanya untuk kelihatan kaya, sebenarnya jalan kita untuk menjadi kaya akan menjadi semakin jauh. Karena uang yang seharusnya bisa dibelikan aset, malah kita habiskan untuk membeli barang yang konsumtif. Yang akhirnya kita menjadi terjerat dalam lingkaran tikus atau rat race. Sekarang sobat milenial sudah tahu kan bedanya antara aset dan liabilitas? Jadi, cara untuk menjadi kaya adalah mengetahui bedanya aset dan liabilitas. Pergunakan waktu dan usaha kita untuk membeli dan mengumpulkan aset, bukan liabilitas ya. Sesuaikanlah lifestyle kita supaya kita masih mempunyai anggaran untuk menabung dan berinvestasi. Dan ingat, gengsi kita seharusnya bukan berasal dari apa yang kita konsumsi, tapi apa yang bisa kita produksi atau harusnya berasal dari pencapaian kita. Semoga dengan mengetahui perbedaan aset dan liabilitas ini, sobat milenial semakin tertarik untuk belajar lebih banyak lagi tentang keuangan dan mulai membangun fondasi keuangan sobat milenial dengan pertama, lebih memperhatikan lifestyle kita. Caranya, belajar untuk lebih berhemat dan menurunkan biaya.
Dan kedua, investasikanlah dana tambahan tersebut pada aset-aset yang menghasilkan untuk kita. Dengan begitu, kita akan keluar dari rat race yang pada waktunya kita akan bebas secara finansial dan memiliki waktu untuk menikmati hidup bersama orang-orang yang dicintai.